ada pertanyaan, terus nyanyimu ya opo? Bisa ta dua-duanya gitu. Ada pertanyaan gitu. Masih kok, mungkin nggak sepadat dulu. Iya. Karena untuk saat ini memang aku ingin fokusnya ke sini dulu. Manusiawi sih. Aku ngerasain kayak aku maju nggak gitu masih ada sebenarnya. Tapi untuk saat ini saya berpikir kalau lah sih kok mundur. Saya punya niat yang baik kok. Saya didukung sama keluarga sepenuhnya dengan baik kok. Ada saatnya aku untuk happy, ada saatnya untuk aku serius, ya seperti itu, ada porsinya dan tempatnya. Ya pokoknya intinya saya ingin memperbaiki infrastruktur pembangunan di situ dan membuat Gresik itu lebih berakhlakul karimah. Karena di situ kan kota santri ya. Kota santri, betul. Masya Allah begitu. Halo Tribuners, masih bersama saya Sidi dalam wawancara eksklusif yang juga menjadi rubrik kita yaitu Mata Lokal Memilih nih. Karena masih dengan bintang tamu yang sama yaitu Mbak Ayu Arsita. Masih sama seperti tadi, cuman untuk di episode kali ini kita akan fokus dari transisi Mbak Ayu nih dari dunia panggung dangdut ke dunia politik begitu. Oke deh, supaya tidak terlalu berlama-lama Mbak Ayu. Iya, lama juga nggak apa-apa. Oh iya benar, lama juga nggak apa-apa. Baiklah, Iya. Mbak Ayu tadi tuh sudah sedikit di-spill ya sama Mbak Ayu tuh gimana akhirnya Mbak Ayu memutuskan untuk terjun ke dunia politik ini. Ini berarti yang bisa saya rangkum adalah Mbak Ayu awalnya itu sebenarnya belum kepikiran untuk ke arah sana, seperti itu ya. Cuman waktu itu mendapatkan banyak dukungan dari suami dan juga dari mertua juga, dari kakak ipar, seperti itu ya Mbak ya. Nah, berarti kalau misalkan dari keluarganya bapak ibunya Mbak Ayu sendiri, itu seperti apa? Karena kan mereka yang tahu prosesnya Mbak Ayu dari awal, arahnya adalah untuk menjadi penyanyi dangdut, kemudian tiba-tiba memilih untuk terjun ke panggung politik. Itu dari orang tua Mbak Ayu atau keluarga besar Mbak Ayu seperti apa? Tanggapannya alhamdulillah mendukung sekali. Cuman ada pertanyaan, terus nyanyimu ya opo? Bisa ta dua-duanya gitu. Ada pertanyaan gitu. Masih kok, mungkin nggak sepadat dulu. Karena untuk saat ini memang aku ingin fokusnya ke sini dulu. Karena Mbak, aku kan memang tinggalnya di Surabaya. Tinggal di Surabaya. Ini alasan aku juga kenapa sih kok aku ambil yang Jatim dari Gresik, provinsi dari Dapil 13 yang aku ambilnya di Gresik itu kenapa? Karena saya selama hampir 27 tahun itu kan saya dibesarkan di sana. Oh, di Gresik. Setelah menikah umur 27 tahun saya menikah. Jadi kan menikahnya umur berapa? Belum. Oh, semoga sebentar lagi ya, amin. apa-apa. Dan doain amin. Amin. Silakan. Ora popo. Sebentar lagi langsung ketemu kok. Amin. Ya, abis sampai mana tadi sayang? Di Gresik. Oh, di Gresik. Terima kasih. Sama-sama. Di Gresik paling enggak aku juga banyak teman di sana, banyak keluarga di sana, dan aku juga lebih hafal sekali dengan orang-orang di sana, letak-letaknya di sana. Enggak perlu GPS, aku langsung bisa mau ke arah ke sana, langsung ke sana, mau ke arah kedamaian, langsung ke sana tanpa GPS. 27 tahun soalnya sudah ya. hafal. Dan selama nyanyi pun juga mayoritas hampir setiap hari aku juga keliling-keliling Gresik, Mbak. Jadi insya Allah ini adalah pemilihan saya yang insya Allah tepat lah untuk Gresik itu. Untuk dukungan sih semuanya mendukung. Alhamdulillah mendukung. Berarti selalu. Mbak Ayu berapa bersaudara? Saya 2, saya anak pertama. Anak pertama. Iya. Anak perempuan. Semangat. Ya? Anak pertama perempuan. Semangat. Berarti adik pun juga mendukung juga ya Mbak? Adik mendukung, alhamdulillah. Jadi dari dua sisi ya, dari keluarga dan juga keluarga
suami juga sangat mendukung. Jadi ini harus putusan yang sangat tepat sih aku rasa. Tepat sekali dan jangan sampai berhenti di tengah jalan. Iya benar. Nah karena ngomong berhenti di tengah jalan boleh. Karena kasusnya ini bukan kasusnya aku bilang ada beberapa kita tidak pungkiri bahwa udah cukup banyak artis yang terjun ke dunia politik juga dari panggung hiburan. Kemudian banyak yang berhasil tapi tidak sedikit juga yang gagal. Ada yang mutung juga di tengah jalan gitu. Nah kalau dari Mbak Ayu sendiri nih persiapannya itu seperti apa supaya tidak terjadi seperti itu gitu? Oke. Jujur ya, namanya manusiawi sih. Aku ngerasain kayak aku maju nggak gitu masih ada sebenarnya. Tapi untuk saat ini saya berpikir kalau lah sih kok mundur? Saya punya niat yang baik kok. Saya didukung sama keluarga sepenuhnya dengan baik kok. Dan ya sudah, apa yang harus dibingungkan gitu loh. Dan kenapa kok saya bisa sampai di titik sekarang? Itu kan berarti Allah tuh memberikan sesuatu, tanda tanya yang besar. Ada apa ini gitu loh. Saya tinggal meluruskan aja asalkan yang saya jalani ini benar. Benar. Begitu sih. Jadi yang saya ingat-ingat gak boleh bismillah karena ini untuk kebaikan bersama. Itu aja jadi sih. pantang menyerah dulu aja ya Mbak iya, ya. Bismillah aja deh pokoknya. Oke, lah kemudian next step-nya nih Mbak setelah mendaftar menjadi caleg, kemudian next step-nya itu seperti apa langkah selanjutnya dari Mbak Ayu? Langkah selanjutnya mungkin saya lebih ke pendekatan aja. Pendekatan ya belusuan door to door, lebih merangkul dan ya sambil cerita dari hati ke hati. Ibu kenapa Bu? Saya patah hati. Loh, bukan segmenku ini. Oh, bukan ya. Besok aku bikin segmen kamu. Ya baiklah. Ya seperti itulah belusuan. Ya cerita sharing Ibu gimana bla 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 seperti itu. Terus ya lebih ke memanfaatkan follower saya juga, teman-teman. Alhamdulillah saya kan teman-temannya juga milenial semuanya ya, masih muda-muda kita semuanya ya. Jadi ya lebih banyak share ke sosial media, terus ya bikin baleho atau pamflet seperti itu sih untuk strateginya. Iya karena Mbak Ayu juga kan di media sosial kan juga sangat aktif ya. Itu respon kaget nggak sih followersnya Mbak Ayu tuh ketika tiba-tiba loh kok malu politik gitu ya? Ada nggak? Ada kaget gitu nggak? Kaget karena kan tiba-tiba aja ya. Saya itu tiba-tiba posting karena di ditayang di Tribun juga waktu kemarin. Aku posting di Instagram tiba-tiba banyak sekali yang komen, Masya Allah ribuan yang nge-like itu. Wow, gede banget. Tapi ada beberapa 90% orang-orang yang mendukung, ada sebagian juga yang tidak. Kalau saya lebih baik saya hapus aja yang bukan karena saya soalnya saya tipikal orang yang udah deh, yaudah. Kalau misalkan ada omongan jelek dibuat perbaikan untuk diri sendiri, tapi ya sudah saya hapus aja. Soalnya aku tuh orangnya lebih selalu kayak inget-inget mikir gitu loh orangnya itu. Jadi mendingan aku hapus aja deh. Itu maksudnya jadinya kan jelek banget Mbak. Misalkan nih dari 100 orang ya, 98% komennya positif, 2% komen negatif. Yang kepikir yang komen negatif, padahal cuma 2 biji kan. 2 biji, jangan-jangan kamu. Oh enggak ada, aku baik, hati tidak sombong, rajin menabung. Aduh, pintar. Terus kalau dari segi apa tadi Mbak Ayu sempat bercerita bahwa sempat belusuan dan lain gitu. Itu ada nggak yang ngebekas di Mbak Ayu cerita-cerita dari mereka ketika belusuan itu? Belum sayang. Saya belum ada di tahap seperti itu. Oke. Jadi berhubung nanti itu saya lagi mengikutin sebentar lagi. Habis dari sini saya langsung ke DPW. Habis ini banget ya Mbak? Iya sayang. Sangat sibuk di DPW ya. untuk mengikuti UKK uji kelayakan itu. Nanti setelah kita udah mendapat lolos lah ya, saya baru bisa berstatement seperti itu. Oh iya. Bismillah. Berarti ini nanti ada episode ke-3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, banyak sekali sinetron dong. Jadi series ya. Boleh. Oke, Mbak Ayu terus kalau gini ya, kalau misalkan aku harap sih Mbak Ayu nggak berubah ya. Maksudnya adalah ini pribadi aja ya. Ini nggak apa-apa dong Tribuners sekali-kali. Boleh. Jadi maksudnya aku melihatkan Mbak Ayu itu sosoknya itu kan happy,
ceria gitu kan. Nah, ketika kadang kan kita ada namanya persona ya. Ada yang ketika persona Mbak Ayu menjadi penyanyi dangdut, ada persona Mbak Ayu sebagai politikus gitu nantinya. Dan ada nggak dari Mbak Ayu sendiri yang kepikiran bahwa ini apakah nanti akan berubah ya akunya gitu setelah nanti udah geser panggung gini? Maksudnya berubah yang bagaimana itu? Jadi kan mungkin kalau misalkan nih contohnya ya kayak tadi kita ngobrol, kita ketawa-ketawa dan lain-lain gitu loh Mbak. Nanti apakah nanti akan berubah mungkin ya? Mungkin kayak lebih serius atau apa? Oh, iya dong. Semuanya kan ada porsinya. Iya. Kalau lagi ya seperti sekarang lah, kalau sekarang lagi happy ya apapun bahasanya kita bikin happy. Tapi kalau di dunia kita ini ya, kadang kalau kita lagi sedih, kita bagaimanapun caranya kita harus happy. Oh iya benar sih. Iya benar. Tidak ditunjukkan gitu dari kesedihannya di media sosial. Tapi di belakang layar gitu. Tidak apa-apa. Touch up. Oke. Baiklah. Jadi ada porsinya lah. Ada saatnya aku untuk happy, ada saatnya untuk aku serius. Ya, seperti itu, ada porsinya dan tempatnya. Baiklah. Oke, Mbak, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Nih dari udah terakhir ya? Udah terakhir. Ya, karena kita terbagi 2 banget. segmen. Harus ditonton nih yang episode 1 juga ya, teman-teman juga. Oke. Apa ini basic tapi penting sekali nih. Apa harapan Mbak Ayu ke depannya setelah terjun ke dunia politik? Harapan aku terutama untuk Gresik ya. Saya memilih Gresik itu kan bukan karena tiba-tiba saya harus Gresik gitu. Jujur sih banyak tawaran. Ayo nak Darjo, ayo nak Lamongan, nak Lumajang gitu. Banyak gitu. Tapi kenapa kok aku pilihnya Gresik? Karena insya Allah saya tahu gitu loh. Di Gresik itu tanpa orang tanpa orang berkeluh kesah pun saya juga merasakan gitu loh ya kan. Jadi saya berharap ada seperti semacam sesuatu daerah itu, karena aku juga orang Embongan ya Mbak. Jadi saya ada melewati jalan itu benar-benar setapak, terus gerunjel-gerunjel, mana gelap lagi. Masya Allah, saya tuh kepengen gimana caranya ya. Ya pokoknya intinya saya ingin memperbaiki infrastruktur pembangunan di situ dan membuat Gresik itu lebih berakhlakul karimah, karena di situ kan kota santri ya. Kota santri, betul. Masya Allah, begitu. Bismillah lah. Bismillah. Amin. Semoga sukses terus ya untuk Mbak Ayu dan akhirnya harapan-harapan itu juga bisa terwujudkan nantinya. Amin. Baik Tribuners, mungkin sekian untuk sesi wawancara eksklusif dari kami. Iya. Satu poin. Kaget aku. Ya mau serius. Ya kita mau closing tapi silakan. Sebenarnya itu saya juga ingin membuktikan kepada yang kaum milenial, sing kita yang masih muda, ada yang maju mundur, politik itu menakutkan. Di sini aku juga ya sedikit saya memberikan contoh gitu loh, meskipun saya sadar diri saya siapa gitu loh, cuman ya saya memberikan contoh. Politik itu tidak semenakutkan itu, serius ini, itu sangat menyenangkan. Kita dapat teman-teman yang baru, pengalaman yang luar biasa, baru sekali, dan hati itu kita jadi terketuk untuk lebih baik gitu, insya Allah. Itu menurut saya sih, karena saya yang ngelakuin itu. Sedih ya. Jadi teman-teman milenial juga itu karena mungkin takutnya kan politik identiknya dengan yang lebih apa ya, secara umur mungkin lebih senior gitu, tapi kan enggak juga gitu sekarang gitu ya Mbak ya. Lebih asyik kok. Lebih asik, politik lebih asik dengan adanya milenial di situ. Luar biasa. Lagi enggak? Sudah. Aku enggak ketawa. Baiklah, ini beneran ini ending ini, teman-teman. Ya, ini klimaksnya ya. Terima kasih banyak, sama Mbak Cindy. Sukses terus ke Amin, depannya. sama-sama. Terima kasih juga Tribuners yang udah nonton. Jangan lupa nonton, ada episode 1 dan ini episode kedua. Oke, sampai jumpa di next episode. Dadah.